Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Eka Putri dengan nomor urut 6, berasal dari instansi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saya di sini akan membuat video penugasan pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Video ini berisi tentang rangkuman modul 1, yaitu refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa Indonesia dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam wawasan kebangsaan, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh para pendiri bangsa, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, UUD 1945. Awalnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi, ada sedikit perubahan sebelum ditetapkan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perubahan isi UUD 1945 ini terdapat pada kalimat dari Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam UUD 1945, Bab 1, tentang bentuk dan kedaulatan pasal 1 hasil amandemen, yang ketiga yaitu tahun 2001 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Berasal dari kitab Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragaman dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sesuai semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang dilambangkan oleh lambang burung Garuda. Lalu yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam wawasan kebangsaan, terdapat simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, diantaranya bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi yang kedua yaitu bela negara. Bela negara merupakan komitmen dan tindakan kolektif warga negara yang berlandaskan cinta tanah air dan konstitusi untuk menjamin eksistensi bangsa dari segala ancaman. Pada era modern seperti sekarang, konsep bela negara terutama bagi ASN berupa bekerja dengan integritas, menolak korupsi, dan memberikan pelayanan publik yang prima adalah bentuk nyata dari bela negara. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Adapun nilai dasar bela negara yaitu yang pertama ada cinta tanah air, kemudian ada syarat berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kemudian materi yang ketiga yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI. Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat karena adanya transisi pemerintahan, sehingga bangsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk piranti-piranti yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagai suatu negara yang berdaulat. Lalu prinsip-prinsip dari persatuan dan kesatuan bangsa menurut SANKRI, yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. 3, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4, prinsip wawasan Nusantara. 5, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kemudian landasan pada SANKRI yaitu yang pertama landasan ideal merupakan Pancasila dan yang kedua landasan konstitusional yaitu UUD 1945.
Kemudian untuk peran aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sekian ringkasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.